Iritel adalah seorang gadis elf yang malang. Entah apa yang ada di pikiran orang tua Iritel sampai tega membuang anaknya yang masih kecil ke dalam hutan. Anak kecil yang baru mengenal dunia ini dicampakkan begitu saja ke dalam hutan sendirian. Namun hutan belantara tersebut bukan hutan sembarangan. Ada penjaga di sana yang mengatur segala kejadian di dalam hutan yang disebut dengan Jungle God. Jungle God adalah penguasa hutan dengan kekuatan mistisnya, dan untuk mengasuh anak kecil yang dibuang orang tuanya tadi, maka diutuslah seekor Smilodon betina yang baru saja melahirkan anak untuk mengasuh Iritel. Smilodon adalah jenis binatang buas seperti singa dan memiliki taring yang panjang. Smilodon pun mengadopsi Iritel dan menjaganya seperti anaknya sendiri. Berkat kekuatan Jungle God, anak kecil bernama Iritel yang merupakan manusia mampu hidup dengan saudara angkatnya Sileo dan orang tua angkatnya Smilodon betina yang merupakan binatang buas. Binatang buas yang seharusnya memangsa manusia bisa hidup dengan anak manusia sebagai satu keluarga. Bersama keluarga angkatnya ini, Iritel belajar berburu, bertahan hidup di hutan, dan memangsa makanan layaknya seekor binatang buas. Iritel bersama saudara angkatnya Sileo tumbuh berkembang menjadi pasangan saudara yang sangat buas di dalam hutan. Mereka berburu, memangsa, dan bertahan hidup dari kerasnya kehidupan hutan, sehingga Iritel yang merupakan anak manusia tumbuh berkembang layaknya seekor binatang buas. Ketika berhadapan dengan manusia atau makhluk lainnya di dalam hutan, Iritel akan bersembunyi dan menyergap lawan-lawannya seperti seekor Smilodon. Hari-hari yang dilalui Iritel bersama saudaranya Leo membuat Iritel mampu menumbuhkan insting buasnya dan mampu memaksimalkan kekuatannya untuk bertahan ataupun menyerang musuh-musuhnya. Iritel tumbuh dan besar di dalam hutan, sehingga dia menganggap kebutuhannya sebagai seorang manusia memang penting bagi dirinya. Namun, bukan sesuatu yang sangat dia perlukan saat ini. Terkadang Iritel menjarah emas dari para penjajah atau penjara hutan. Hasil rampasan ini digunakan untuk melindungi keluarga Smilodonnya dan meningkatkan taraf hidup keluarga angkatnya tersebut. Emas dan uang rampasan Iritel bersama Sileo terkadang mereka tukarkan dengan senjata atau kulit dan makanan. Barang-barang yang dibeli Iritel ini disediakan untuk kebutuhan keluarga angkatnya dan juga untuk kebutuhan ras Smilodon. Suatu ketika terjadi pertempuran hebat perebutan wilayah di dalam hutan tempat tinggal Smilodon. Dari pertempuran itu, Ibu Leo atau ibu angkat Iritel mengalami luka parah. Maka untuk mencari bantuan untuk pengobatan, Iritel dan saudara lelakinya atau Sileo pergi ke kota mencari pertolongan. Ketika sampai di kota manusia, Iritel dan Leo ditangkap oleh seorang pedagang budak yang kejam dan jahat karena Iritel tidak bisa bahasa manusia. Di tangan pemilik budak ini, kedua saudara angkat ini tak henti-hentinya dicambuk dan disiksa oleh pemilik budak. Di saat Iritel dan Leo sedang disiksa sampai sekarat, maka lewatlah seorang cat elf mage yang bernama Nana. Karena kasihan melihat penyiksaan itu, kemudian Nana melalui kekuatan supernya membantu Iritel dan Leo, serta berhasil menyelamatkan dua saudara angkat yang berbeda jenis ini. Iritel dan Leo
yang sedang luka parah dirawat oleh Nana. Kemudian Erytel yang tidak bisa bahasa manusia diajarkan oleh Nana, sampai akhirnya Erytel pun mampu berkomunikasi dengan manusia. Tidak hanya itu, Nana juga mengajari cara bertarung kepada Erytel. Berkat kebaikan budi dan atas pertolongan Nana, Erytel pun sangat menaruh hormat kepada Nana dan menyatakan untuk tinggal sementara bersama Nana sampai lukanya sembuh. Setelah kondisi membaik, Erytel dan Leo berpisah dengan Nana serta kembali lagi ke hutan. Mereka mendapati ibunya tidak ada lagi di hutan. Akhirnya dua saudara ini melanjutkan pengembaraannya sebagai pasangan saudara yang berkekuatan sangat kuat. Masa kelam yang buruk dan kekejaman yang didapati masa kecilnya membuat Erytel sangat membenci manusia. Erytel tidak mudah percaya kepada siapapun. Dia hanya percaya kepada Nana dan saudara semilodonnya, yaitu Leo. Akhirnya mereka beranjak dewasa dalam pengembaraannya. Wilayah demi wilayah dilaluinya dan pertarungan demi pertarungan dilewatinya.